Pernah lihat kan, rencana strategis yang kelihatannya brilian, visinya besar, ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di rak. Bikin ide hebat itu gampang, tapi mengubahnya jadi hasil nyata, nah ini dia nih, bagian susahnya, di mana banyak banget perusahaan tersandung. Seberapa sering sih mereka gagal? Well, menurut riset dari Balance Scorecard Kolaboratif, angkanya, jujur, bikin kaget. 90%. Yep, Anda nggak salah dengar. 9 dari 10 organisasi gagal total dalam menjalankan strategi yang udah mereka bikin capek-capek. Jadi, ada jurang yang lebar banget antara apa yang direncanain di ruang rapat sama apa yang beneran terjadi di lapangan. Ini kan langsung bikin kita mikir ya, apa sih yang beda dari 10% sisanya? Apa rahasia mereka? Ternyata, jawabannya bukan soal kerja lebih keras loh, tapi soal punya sistem yang pas untuk menerjemahkan visi jadi aksi. Dan alat itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Balance Scorecard, atau kita singkat aja BSC. Tenang, ini bukan jargon bisnis yang ribet kok. Anggap aja ini semacam jembatan. Jembatan yang nyambungin visi besar perusahaan sama tindakan nyata kita sehari-hari. Kunci buat ngerti konsep ini sebenarnya ada di namanya. Scorecard atau kartu skor, ya jelas, ini soal ngukur kinerja, kayak rapor sekolah gitulah. Tapi, bagian paling pentingnya itu kata balanced, alias seimbang. Maksudnya apa? Artinya, kita berhenti terobsesi cuma sama angka untung rugi. Kita mulai menyeimbangkan metrik keuangan dengan hal-hal lain yang sama pentingnya. Pelanggan kita seneng nggak? Proses kerja kita efisien nggak? Dan yang paling penting, kita siap nggak buat masa depan? Oke, jadi gimana caranya BSC bisa bikin semuanya seimbang? Nah, jawabannya ada di 4 perspektif kunci. BSC ini seolah-olah maksa kita buat ngelihat bisnis dari 4 sudut pandang yang beda, tapi semuanya nyambung. Yuk kita lihat satu persatu. Keempatnya adalah ini, keuangan, pelanggan, proses internal, dan yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan. Coba deh perhatiin, masing-masing ini menjawab satu pertanyaan mendasar tentang sehat atau enggaknya bisnis kita. Pertama, kita mulai dari yang paling familiar dulu ya, perspektif keuangan. Ini metrik yang udah kita kenal banget lah. Profit, pendapatan, nilai buat pemegang saham. Pertanyaan dasarnya simple. Strategi kita ini ngasilin duit nggak? Kedua, perspektif pelanggan. Nah, pertanyaannya, keuntungan tadi datangnya dari mana? Ya dari pelanggan dong. Jadi di sini kita ngukur hal-hal kayak kepuasan, loyalitas, pangsa pasar. Logikanya gampang. Kalau pelanggan nggak happy, ya cepat atau lambat keuangan kita juga bakal kena imbasnya. Ketiga, perspektif proses internal. Oke, biar pelanggan dan pemegang saham seneng, proses di dalam perusahaan kita harus juara. Perspektif ini ngelihat efisiensi operasional, kontrol kualitas, sampai kecepatan kerja. Disinilah dapurnya, tempat di mana kita menciptakan nilai. Dan yang terakhir, tapi justru bisa dibilang ini fondasinya, adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah dasar dari semua kesuksesan di masa depan. Karyawan kita punya skill yang pas nggak? Budaya perusahaan kita mendukung inovasi nggak? Kita investasi nggak buat masa depan? Dan ini bagian paling kerennya. Keempat perspektif ini bukan sekedar daftar acak loh. Ada alur logika sebab akibat yang kuat banget di sini. Coba ikutin ya. Kalau kita investasi ke tim kita, itu pembelajaran dan pertumbuhan. Mereka bakal ngejalanin proses kerja yang lebih oke. Itu proses internal. Proses yang lebih oke ini bakal bikin pelanggan lebih senang. Itu pelanggan. Dan pelanggan yang senang pada akhirnya bakal naikin pendapatan kita. Itu keuangan. Tuh kan, semuanya nyambung. Sekarang, gimana cara kita ngehubungin semua ini biar gampang dilihat? Nah, disitulah peta strategi masuk. Anggap aja ini cara jenius buat menceritakan strategi Anda. Peta strategi itu sebenarnya visualisasi dari alur logika yang tadi. Jadi dia bercerita tentang gimana perusahaan menciptakan nilai dari bawah ke atas. Ceritanya gini, jika kami ningkatin skill karyawan, maka kami bisa perbaiki proses internal yang kemudian bakal bikin pelanggan puas dan pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Tiba-tiba, strategi itu bukan lagi dokumen kaku, tapi jadi sebuah cerita yang hidup. Tapi, cerita sebagus apapun butuh angka buat buktiin kalau itu beneran terjadi kan? Nah, disinilah pengukuran jadi penting. Setiap tujuan di peta strategi tadi harus bisa diukur. Gimana caranya? Pakai yang namanya indikator kinerja utama atau yang sering kita dengar KPI. Anggap aja KPI ini papan skor buat tiap tujuan strategis kita. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Tujuan strategis yang kedengerannya abstrak,
Kayak memelihara kepuasan pelanggan, itu jadi konkret banget waktu diukur pakai KPI, indeks kepuasan pelanggan. Atau meningkatkan pertumbuhan pendapatan, diukur dengan persentase pertumbuhan pendapatan. Tiba-tiba, semua orang di tim jadi tahu persis apa target yang harus dikejar. Nah, setelah kita punya tujuan, punya peta, dan punya KPI buat keempat perspektif tadi, kita bisa satuin semuanya dalam satu dokumen yang powerful, balance scorecard yang utuh. Dan inilah wujud akhirnya, sebuah dashboard lengkap yang nunjukin kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Ini bukan lagi sekedar laporan laba rugi, tapi kayak gambaran 360 derajat. Kita bisa langsung lihat target sama hasil nyatanya untuk setiap KPI, mulai dari pendapatan sampai kebahagiaan karyawan. Semuanya kelihatan dalam satu layar. Dan bagian terbaiknya, semua metrik ini dengan bobot yang bisa kita atur bisa dirangkum jadi satu skor akhir. Di contoh ini misalnya 97,68. Cuma dengan lihat satu angka ini, kita langsung tahu seberapa baik perusahaan ngejalanin strateginya secara keseluruhan. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang kinerja kan? Jadi, kekuatan utama dari balance scorecard itu sebenarnya ada di prinsip yang sederhana ini. Apa yang kita ukur, itulah yang akan kita kerjakan. Simple. Dengan ngukur hal yang benar, kita mendorong tindakan yang benar. Tapi ya tentu aja, kayak alat lainnya, ini bukan tongkat sihir. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, BSC itu alat strategi, bukan sistem buat nentuin bonus atau gaji secara otomatis. Kedua, ini butuh komitmen. Metriknya harus terus direview dan diupdate seiring strategi berubah. Kalau enggak, ya bakal basi. Dan terakhir, tiap perusahaan harus bikin versinya sendiri. Nggak ada satu scorecard yang cocok buat semua. Anggap ini kerangka, bukan cetakan kue. Jadi, setelah ngeliat semua ini, saya mau ngajak Anda mikirin satu hal. Balance scorecard ngajarin kita untuk lihat gambaran yang lebih besar dari sekedar untung. Entah itu buat perusahaan, tim, atau bahkan tujuan pribadi Anda, prinsipnya sama. Apa yang kita ukur, itulah yang akan kita capai. Nah, pertanyaannya sekarang, apa aja sih metrik kesuksesan yang ada di scorecard Anda?